Ditangkapnya sang apologetika. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Beberapa hari ini dunia apologetika itu lagi heboh. Karena seorang apologet muda yang dari mana itu? Dari Medan ya. Itu dikembali menjalani proses hukum. Mengapa hal itu bisa terjadi? Harus kita ingat bahwa apologetika itu adalah pembelaan terhadap iman Kristen. Memang iman Kristen itu sering mendapat tantangan, baik itu yang dari dalam kekristenan sendiri maupun dari luar kekristenan. Karena itulah diperlukan orang-orang yang bisa atau mampu membela iman Kristen dari keraguan banyak orang. Diperlukan kemampuan untuk menjawab beribu atau bahkan berjuta pertanyaan tentang ketidakpercayaan atau keraguan orang terhadap iman Kristen. Karena itu di dalam berapologetika juga memerlukan yang namanya seni. Jadi seni berapologetika itu ada. Bagaimana kita memanage apologetika itu menjadi sesuatu yang mendatangkan minat atau kecintaan orang untuk menonton atau melihat dan ingin tahu seperti apa apologetika itu. Selain itu juga di dalam berapologetika itu diperlukan kecerdasan. Kecerdasan intelektual sehingga kita bisa memberikan fakta-fakta atau bukti-bukti yang otentik. Dan juga diperlukan kecerdasan secara emosi. Kecerdasan secara emosi ini penting sekali supaya kita bisa memanage emosi kita. Kita tidak terpancing emosi, sehingga akhirnya nanti urusannya menjadi panjang. Seperti yang dialami oleh anak Batak tersebut. Masalahnya di mana sebenarnya? Di dalam berapologetika, kita harus menghindari supaya kita tidak jatuh kepada yang namanya sifatnya merendahkan agama orang lain atau merendahkan keyakinan orang lain. Dunia apologetika itu memang masuk area yang sensitif. Karena masuk area yang sensitif, maka diperlukan hikmat. Kalau kita menyadari hal itu, maka kita akan mengemas apologetika itu menjadi sesuatu yang memang sifatnya itu tidak menciderai atau tidak melukai perasaan orang lain. Saya pernah mengatakan seperti ini. Kalau kita menjelekkan agama orang lain, apakah kemudian pemeluk agama tersebut akan berbondong-bondong masuk agama kita? Atau kalau kita menghina keyakinan orang lain, apakah yang memiliki keyakinan itu akan datang lalu kemudian memeluk agama kita? Kan tidak. Kalau begitu, apalah manfaatnya menghina atau merendahkan agama atau kepercayaan orang lain? Di dalam berapologetika juga kita harus menghindari menggunakan kata-kata yang kurang baik. Seperti kata-kata bodoh, tolol, gila. Kalau kita mengucapkan perkataan seperti itu, apakah juga orang lain akan terberkati? Apakah dia juga akan merasa dia bodoh? Apakah dia merasa gila? Atau apakah dia akan merasa tolol? Kan tidak juga. Bahkan terkadang kita yang dianggap orang lain itu bodoh. Kita yang dianggap orang lain itu gila karena apologet kita. Tapi itu kan anggapan orang. Yang penting kita tidak betul-betul gila. Yang penting kita tidaklah orang bodoh. Orang bisa bilang apa saja karena memang dia tidak tahu apa-apa dan juga tidak mau tahu. Karena itu apologetika harus dibangun di atas dasar kemampuan
dan juga di atas dasar pengendalian diri. Berapologetikalah dengan cerdas secara intelektual dan cerdas secara emosi. Salam, Tuhan Yesus memberkati.